Bayangin cerita ini, Dika sudah berbulan-bulan bekerja keras agar bisa dapat promosi. Tapi di meeting pagi ini diumumkan kalau ternyata yang dapat promosi itu bukan Dika, tapi malah temennya. Karena dia lagi down, pada saat dia makan siang, dia scrolling IG nih. Nah, tapi di sana dia lihat kalau ada temennya yang baru aja buka cabang baru di bisnisnya. Dia jadi merasa down. Dia mikir, kenapa bukan aku? Pernah merasa seperti ini? Gue yakin lo pernah, gue pernah, kita semua pernah membandingkan diri dengan orang lain. Tapi apa lo pernah berpikir apa bahaya tersembunyi di balik membandingkan diri dengan orang lain? Kita harus bicara. Pertama-tama kita bahas dulu nih bahaya yang jelasnya, yaitu menurunnya produktivitas dan fokus. Ya jelas dong turun, soalnya lu terlalu sibuk nih liatin cerita sukses orang lain, bukannya bikin cerita sukses lu sendiri. Yang akhirnya berdampak kepada 2, stres dan burnout. Ya karena lu terlalu sibuk liatin orang lain, lu jadi maksa diri lu nih, lu macu diri lu untuk bekerja lebih keras. Padahal itu perangkap. Karena pasti selalu ada orang lain yang lebih sukses dari lu. Dan lu akhirnya mendorong diri lu lebih keras lagi. Dan akhirnya seperti itu aja terus. Dan lu gak akan pernah bisa menyaingi semua orang di dunia ini. Lama-lama lu jadi gak percaya diri. Dan ini membuat lu jadi kehilangan kesempatan. Karena akhirnya lu gak percaya diri, begitu ada kesempatan lewat, lu merasa, gua gak mampu nih melakukan ini. Dan akhirnya kesempatan itu lewat jadinya. Tadi itu bahaya yang jelasnya. Tapi lo harus pertimbangkan juga ada bahaya tersembunyi, yaitu kalau lu banding-bandingin diri lu terus sama orang lain, lu jadi boneka. Lu lihat orang lain beli Ferrari, lu jadi pengen beli Ferrari. Lu lihat orang lain badannya berotot, lu jadi pergi nge-gym juga. Coba lu tanyakan lagi sama diri lu, apakah selama ini lu bekerja keras, itu memang benar-benar kemauan lu? Atau jangan-jangan itu kemauan orang lain, kemauan masyarakat, kemauan netizen. Jadi selama ini kalau lu bekerja keras, itu kesuksesan lu, atau kesuksesan orang lain. Ada 2 perangkap yang harus lu perhatiin juga. Yang pertama itu, ketika lu bandingin diri lu dengan orang lain, lu sebenarnya bukan membandingkan diri dengan orang itu, tapi cuman sepotong orang itu aja. Jadi kalau lu lihat orang lagi post happy-happy di sosial media, lu gak tahu aja mungkin ternyata di belakangnya dia lagi banyak utang, lagi banyak masalah. Nah, terus lu juga lihat nih, ada orang yang bisnisnya sukses. Lu cuma lihat dia pas lagi happy aja, pas dia lagi baca laporan keuangannya. Tapi lu nggak tahu kalau di balik itu ternyata dia banyak pengorbanannya. Lu nggak lihat dia kerja belasan jam tiap hari. Mungkin dia waktu itu anaknya sakit dan dia nggak bisa nganter ke rumah sakit karena dia lagi sibuk kerja. Hujan itu memang kedengarannya enak kalau dari dalam rumah. Tapi coba lu keluar, badai di luar. Yang kedua, ini juga lu harus perhatiin yang namanya mitos ketinggalan. Lu kalau lihat orang lain sukses, lu merasa ketinggalan nih. Lu merasa, dia udah umur segini, kita umurnya sama, tapi dia udah sukses, gue belum. Nah ini salah. Lu harus sadar, kalau kesuksesan itu bukan balapan. Tidak ada waktu yang tepat untuk semua orang. Mark Zuckerberg, dia itu sukses di usia 23, dia bikin Facebook. Tapi Colonel Sanders, di usia 65 tahun baru bikin KFC. Jadi apakah berarti Colonel Sanders kalah sukses dibanding Mark Zuckerberg? Nah itu kembali lagi. Lu jawab sendiri. Semua benih akan tumbuh pada waktunya. Tapi pertanyaannya, apakah lo bisa konsisten dan disiplin menyirami benih itu sampai tumbuh? Jadi apa solusinya dari masalah ini? Nah, ini ada insight keren nih dari stoikisme. Yang pertama ini namanya dichotomy of control. Yaitu artinya lu nggak bisa mengendalikan semuanya nih. Lu harus sadarin kalau ada hal-hal yang nggak bisa lu kendaliin. Lu nggak bisa mengontrol kesuksesan orang lain. Yang bisa lu kontrol itu kesuksesan diri lu sendiri. Jadi jangan bandingkan diri lu dengan orang lain. Bandingkan diri lu dengan diri lu yang kemarin. Apakah diri lu yang sekarang ini sudah lebih baik dari diri lu yang kemarin? Catat tiap hari progresnya dan bandingkan. Yang kedua, simpatia. Ini artinya kita semua ini sebenarnya terhubung, bro. Jadi kalau misalnya orang lain sukses, bukan berarti lo gagal jadinya. Itu orang lain sukses, sebenarnya dia itu menunjukkan kalau ternyata jalan itu ada nih, dia itu membuka jalan bagi lu. Yang artinya lu bisa belajar dari kesuksesannya dia, bukannya malah lu gagal. Jadi, daripada lu berpikir, kenapa bukan aku? Lu harus berpikir, wah keren banget, bagaimana caranya bisa seperti dia? Apa yang bisa gue pelajari? Jadi, coba lu pilih satu orang yang mau jadi panutan lu, dan lu ikutin perjalanan dia dari awal. Lu cari biografinya, cerita suksesnya dia, dan lu coba tiru. Gue yakin pasti hidup lu jauh lebih baik jadinya.
Dan yang ketiga, ini namanya memento mori, yang artinya lo harus ingat kalau lo akan mati. Waktu lo di dunia ini terbatas. Hidup ini singkat. Jangan buang-buang waktumu dengan duduk-duduk dan cemburu aja nih liatin orang lain. Coba lu bayangin gini aja deh. Kalau misalnya lu punya waktu sisa 1 tahun lagi, lu mau ngapain aja? Coba lu catet. Dan lu lakukan itu tahun ini. Jadi, intinya, stop melihat cerita sukses orang lain. Mulai bangun cerita suksesmu hari ini juga. Gua dukung lo. Dari teman-teman sendiri bagaimana? Apa langkah yang akan kalian ambil tahun ini agar kalian bisa melangkah lebih dekat ke cerita sukses kalian? Ayo komen di bawah. Misalnya dari teman-teman juga punya teman atau orang terdekat yang sedang kesulitan nih karena mereka sering membandingkan diri dengan orang lain. Ayo share video ini agar mereka bisa terbantu juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.